Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Pemirsa, hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica. Tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Simak liputan berikut ini. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Hingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo mendorong lulusan perguruan tinggi dan semua profesi memiliki wawasan digital. Hal ini penting guna untuk meningkatkan daya saing dan bisa beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam orasi ilmiah, Dirjen PPI memaparkan perubahan besar yang terjadi dunia ini berupa perubahan digital yang sering disebut teknologi destruktif mengakibatkan kekacauan tatanan di semua bidang termasuk di sektor pendidikan. Dirjen PPI menekankan lulusan perguruan tinggi perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi sehingga selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ismail menegaskan sejatinya semua profesi harus berwawasan digital sehingga bisa bertahan dan bersaing di era digitalisasi. Situasi perubahan ini menuntut juga adanya perubahan kompetensi. Jadi apa yang dicapai di bangku kuliah sekarang ini perlu dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi yang lebih luas agar di dunia kerja bisa segera terabsorb, terserap gitu. Saya kira ini hal yang penting, maka perlu ada proses pengkayaan wawasan dan pengkayaan kompetensi dengan program-program sertifikasi. Kami dari Kementerian Kominfo ada punya program yang namanya Digital Talent Scholarship, yaitu bekerjasama dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia
untuk menjalankan program sertifikasi internasional. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB selaku Rektor Unham Siti Rohmi Jalilah mengatakan pandemi memunculkan banyak peluang pekerjaan baru terutama berkaitan dengan digitalisasi. Jadi di masa pandemi ini justru kalau kita pandai-pandai ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang timbul di masa pandemi gitu. Terutama yang berhubungan dengan digitalisasi ya, karena kan masa pandemi ini kan waktu untuk bertemu orang juga terbatas, segala macam. Dengan teknologi kita bisa mempermudah itu semua gitu. Jadi sebenarnya kalau itulah pentingnya inovasi ya, bagaimana kita mau bekerja keras, melihat peluang dan seterusnya untuk bagaimana lulusan-lulusan ini masuk ke dalam peluang-peluang yang ada, membuka mata selebar-lebarnya, melihat peluang yang ada utamanya di masa pandemi ini. Pada wisuda ke-6 ini, Universitas Hamzah Wadi meluluskan 906 mahasiswa strata 1 dan pasca sarjana. Pelaksanaan wisuda ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.